Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang mean, median, dan modus data kelompok pada histogram. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal yang pertama tentang rata-rata atau mean. Nah, di sini kita diberikan data dalam bentuk histogram. Nah, dari bentuk histogram ini, bagaimana cara kita untuk menghitung nilai rata-ratanya? Perhatikan, ini sangat mudah sekali. Adapun langkah pertama yang akan kita lakukan di sini, kita cari nilai tengah dari tiap kelas yang ada pada histogram ini. Caranya, perhatikan, untuk kelas yang pertama. 21,5 ditambahkan dengan 27,5. Lalu hasilnya kita bagi 2. Kita peroleh hasilnya yaitu 24,5. Selanjutnya untuk kelas yang kedua. Caranya sama. 27,5 ditambahkan dengan 33,5. Lalu hasilnya kita bagi 2. Kita peroleh hasilnya yaitu 30,5. Selanjutnya lagi untuk kelas yang ketiga. Caranya tetap sama. 33,5 ditambah 39,5, lalu hasilnya kita bagi 2, kita peroleh hasilnya yaitu 36,5. Selanjutnya untuk kelas yang keempat. 39,5 ditambahkan dengan 45,5, lalu hasilnya kita bagi 2, kita peroleh hasilnya yaitu 42,5. Lanjut kelas yang kelima, caranya tetap sama. 45,5 ditambahkan dengan 51,5, lalu hasilnya kita bagi 2. Kita peroleh hasilnya yaitu 48,5. Lalu kelas yang terakhir, caranya tetap sama. 51,5 ditambahkan dengan 57,5, lalu hasilnya kita bagi 2. Kita peroleh hasilnya yaitu 54,5. Nah, selanjutnya barulah kita masuk ke rumus rata-rata. Perhatikan sini. X bar sama dengan, pertama perhatikan, nilai tengah kelas pertama, ini dia, kita kalikan dengan frekuensinya, 5. Perhatikan sekali lagi, 24,5 kita kalikan dengan frekuensi kelas pertama, yaitu 5. Berapa hasilnya? Yaitu 122,5. Lalu ditambah, perhatikan kelas yang kedua. Nilai tengah kelas kedua, 30,5, kita kalikan dengan frekuensi kelas kedua, yaitu 7. Berapa hasilnya ini? 30,5 dikali 7, kita peroleh hasilnya yaitu 213,5. Lalu ditambah lagi. Perhatikan kelas ketiga. Nilai tengahnya tadi, kelas ketiga 36,5, kita kalikan dengan frekuensi kelas ketiga, yaitu 10. 36,5 dikali 10, kita peroleh hasilnya 365. Lalu ditambah lagi. Perhatikan kelas yang keempat. Ambil nilai tengahnya, 42,5, kita kalikan dengan frekuensinya. Perhatikan frekuensi kelas keempat, yaitu 8. Nah, 42,5 dikali 8, kita peroleh hasilnya 340. Lalu ditambah lagi, perhatikan kelas yang kelima. Nilai tengahnya tadi 48,5. Kita kalikan dengan frekuensi kelas kelima. Perhatikan frekuensi kelas kelima. Ini dia 6. Nah, 48,5 kita kalikan dengan 6. Kita peroleh hasilnya 291. Ditambah lagi, perhatikan kelas terakhir. Nilai tengah kelas terakhir yaitu 54,5. Kita kalikan dengan frekuensi kelas terakhir, yaitu 4. Perhatikan sekali lagi, 54,5 kita kalikan dengan 4, kita peroleh hasilnya yaitu 218. Per di bawahnya, perhatikan, yaitu jumlah dari frekuensi. Perhatikan, frekuensi kelas pertama kita jumlahkan dengan frekuensi kelas kedua, kita jumlahkan dengan frekuensi kelas ketiga, dijumlahkan dengan frekuensi kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Kita peroleh jumlah dari frekuensinya yaitu sebanyak 40.
Lanjut sama dengan, sekarang kita jumlahkan angka bagian atasnya terlebih dahulu. Oke, perhatikan. 122,5 ditambah 213,5 ditambah 365 ditambah 340 ditambah 291 ditambah 218, kita peroleh totalnya di sini yaitu berjumlah 1550. Per di bawahnya yaitu 40. Dan hasil bagi dari 1550 dibagi dengan 40, hasilnya setelah kita bulatkan yaitu besarnya adalah 38,8. Nah, seperti inilah dia cara untuk menghitung nilai rata-rata atau mean data kelompok pada bentuk histogram. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang kita masuk soal yang kedua, yaitu tentang nilai tengah atau median data kelompok pada histogram. Nah, untuk nilai tengah atau median pada bentuk histogram, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cari terlebih dahulu, yaitu frekuensi kumulatifnya. Caranya, perhatikan. Untuk kelas pertama, frekuensinya 5, maka frekuensi kumulatifnya juga 5. Selanjutnya, perhatikan kelas kedua. Perhatikan frekuensinya. Frekuensi kelas kedua yaitu 7. Nah, 7 ditambahkan dengan 5. Yang di sini berapa? Hasilnya 12, kita tulis pada kelas yang kedua, yaitu 12. Lanjut lagi, perhatikan frekuensi kelas ketiga, yaitu 10. 10 dijumlahkan dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Berapa ini? Ditambah 12, berapa? 10 ditambah 12, hasilnya 22. Lanjut lagi, frekuensi untuk kelas keempat. Frekuensi kelas keempat 8. 8 ditambahkan dengan frekuensi kumulatif sebelumnya 22, kita peroleh hasilnya 30. Lanjut lagi, perhatikan kelas kelima. Frekuensinya 6. 6 ditambahkan dengan 30, kita peroleh hasilnya 36. Terakhir, perhatikan frekuensi kelas terakhir yaitu 4. 4 ditambahkan dengan 36, kita peroleh hasilnya 40. Seperti itu dia cara untuk menentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, selanjutnya kita cari letak di mana nilai median itu berada. Caranya, perhatikan. Letak median atau kita singkat dengan ME sama dengan rumusnya yaitu 1/2 kali N. Sama dengan 1/2. N itu jumlah dari frekuensi. Nah, jumlah dari frekuensi sama dengan nilai terakhir frekuensi kumulatif, yaitu 40. Maka N di sini ganti dengan angka 40. Dan setengah dikali 40 hasilnya itu 20. Nah, maka letak kelas mediannya itu terletak pada data ke-20. Bagaimana cara kita mencari data ke-20? Perhatikan frekuensi kumulatifnya. Perhatikan, untuk kelas pertama terlebih dahulu. Kelas pertama ini berisi data mulai dari data ke-1 sampai data ke-5. Oke, data ke-1 sampai data ke-5. Selanjutnya, perhatikan kelas selanjutnya, kelas kedua ini. Setelah 5 berapa? Yaitu 6. Maka di kelas kedua ini berisi data mulai dari data ke-6 sampai dengan data ke-12. Oke, lanjut ke kelas yang ketiga. Setelah 12 berapa? 13. Itu artinya di kelas ketiga ini berisi data mulai dari data ke-13 sampai data ke-22. Dan termasuk di dalamnya yaitu data ke-20. Itu artinya nilai median terletak di kelas bagian sini. Oke, maka fokus kita sekarang cukup di kelas ini saja. Nah, selanjutnya barulah kita bisa menentukan berapa nilai mediannya. Perhatikan, ME sama dengan TB, tepi bawah, ditambah 1/2 kali N dikurangkan dengan FK per di bawahnya FM dikalikan dengan P. Ini rumus median data kelompok. Oke, sama dengan untuk nilai TB. Perhatikan, kelas mediannya di sini. Oke, sekarang perhatikan bagian kaki dari kelas median. Ini dia kakinya. Oke, ambil angka di kaki sebelah kirinya. Itu nilai TB-nya.
yaitu 33,5. Ditambah 1/2n sudah kita cari di atas tadi. Nilainya 20. Lalu dikurang FK. Apa itu FK? Yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Perhatikan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kelas median, yaitu bagian sini. Yang diminta yang sebelumnya, yaitu tentunya bagian bawah sini, yaitu 12. Maka nilai FK-nya yaitu sama dengan 12. Per di bawahnya FM. FM itu frekuensi kelas median. Perhatikan kelas median, ini dia kelas mediannya. Mana frekuensinya? Perhatikan frekuensinya, yaitu 10. Maka nilai FM-nya di sini yaitu 10. Lalu untuk P, panjang kelas. Caranya perhatikan, tinggal kita kurangkan saja. Ambil kelas pertama sini. Kita kurangkan 27,5 dikurangkan dengan 21,5. Kita peroleh hasilnya 6. Maka nilai P atau panjang kelasnya sama dengan 6. Lanjut sama dengan 33,5 ditambah 20 dikurang 12 hasilnya 8. Per di bawahnya 10 lalu dikali dengan 6. Sama dengan 33,5 ditambah 8 kali 6 hasilnya 48. Per di bawahnya 10. Sama dengan 33,5 ditambah 48 dibagi 10. Hasilnya 4,8. Terakhir, 33,5 ditambah 4,8. Kita peroleh hasilnya yaitu 38,3. Seperti inilah dia cara untuk menentukan nilai median data kelompok pada histogram. Sangat mudah sekali. Nah, terakhir sekarang kita masuk untuk nilai modus data kelompok pada histogram. Langkah pertama, untuk menentukan nilai modusnya, cari tahu terlebih dahulu letak kelas modusnya di mana. Caranya, tinggal perhatikan tiap kelas ini yang frekuensinya paling tinggi. Kita lihat frekuensi paling tinggi di sini yaitu 10. Itu terletak di kelas ketiga ini. Ya kan? Kelas ketiga frekuensinya paling tinggi yaitu 10. Maka di kelas sinilah letak nilai modusnya nanti. Oke? Setelah kita tahu di mana letak kelas modus, barulah kita bisa mencari tahu berapa nilai pastinya. Dengan cara gunakanlah rumus modus data kelompok. Di mana rumusnya yaitu MO, disingkatan dari modus, sama dengan TB, oke, ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Ini rumus modus untuk data kelompok. Perhatikan, mana nilai TB? Perhatikan kelas modus tadi, ini dia kelas modusnya. Perhatikan bagian kaki kelas modus. Untuk TB, nilai TB-nya itu kaki bagian kiri. Oke, ini ada kaki kelas modus. Ambil kaki bagian kiri, itu nilai TB-nya, yaitu 33,5. Lalu ditambah. Untuk nilai D1, apa itu D1? D1 ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Perhatikan frekuensi kelas modus, ini kelas modusnya. Berapa frekuensinya? 10. Nah, mana yang sebelumnya? Tentu bagian sini. Ini kelas sebelumnya. Berapa frekuensi kelas sebelumnya? Yaitu 7. Tinggal kita kurangkan saja. Oke? Frekuensi kelas modusnya 10 dikurangkan dengan frekuensi kelas sebelumnya 7, hasilnya 3. Maka nilai D1-nya sama dengan 3. Per di bawahnya 3 ditambah untuk D2. D2 itu D2 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Perhatikan, kelas modus ini dia frekuensinya 10. Lalu mana kelas modus yang mana kelas sesudah dari kelas modus? Tentunya bagian sini. Nah, berapa frekuensi kelasnya di sini? Yaitu 8. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan saja. 10 dikurang 8. Kita peroleh hasilnya 2. Maka nilai D2 di sini yaitu sama dengan 2. Oke, lalu dikali dengan P. Ingat P tadi panjang kelas sudah kita cari caranya. Perhatikan, tinggal kita kurangkan saja. Perhatikan,
27,5 dikurangkan dengan 21,5. Berapa hasilnya? Yaitu 6. Maka nilai P di sini sama dengan 6. Sama dengan 33,5 ditambah 3 kali 6 hasilnya 18 per di bawahnya 3 tambah 2 hasilnya 5. Sama dengan 33,5 ditambah 18 dibagi 5. Kita peroleh hasilnya 3,6. Terakhir, 33,5 ditambah 3,6 kita perolehlah hasil akhirnya yaitu sama dengan 37,1. Nah, seperti Nadia cara untuk menentukan nilai modus data kelompok pada bentuk histogram. Oke? Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.